pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi naikin tarif pajak atas konsumsi barang dan jasa. Yang sebelumnya tarifnya 11%, sekarang naik 1% jadi 12%. Loh, katanya atas 11%, Bang. Nah, secara efektif emang benar kalau jumlah pajak yang dibayar itu tetap sama dengan tahun lalu. Tapi tahun ini itu perhitungannya jadi lebih rumit karena dasar pengenaan pajaknya itu nggak sama dengan harga jual. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu diturunin dulu dengan rumus 11/12 dari harga jual. Jadi ya kalau kita kaliin tarif 12%, jumlah pajak yang dibayar itu ya sebenarnya sama aja dengan tahun lalu. Sebagai contoh nih ya, kalau misalnya tahun lalu kita beli motor seharga 10 juta, itu kan kena PPN 11% atau 1,1 juta. Jadi total yang harus kita bayar adalah 11,1 juta. Kalau misalkan sekarang nih tahun 2025 kita beli motor yang sama harganya 10 juta, nah itu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu kita kali dulu dengan 11/12. Jadi ketemu tuh 9.166.667 rupiah. Nah baru deh kita kali lagi dengan tarifnya 12% dan itu ketemu 1,1 juta. Jadi ya harga yang dibayar untuk motor tadi tetap sama aja, yaitu 11,1 juta. Cuma ngitungnya aja jadi lebih ribet. Nah PPN juga kan sebenarnya udah sempat naik dari 10% ke 11% di tahun 2022. Cuman dulu itu nggak seberisik sekarang sih. Dan kira-kira sekarang kenapa ya bisa lebih berisik? Akrobat matematika. Make DPP nilai lain itu semacam win-win solution lah ya, karena pemerintah tetap bisa melaksanakan Perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan naikin tarif PPN ke 12%, tapi pajak yang harus dibayar tetap sama. Kalau untuk jangka pendek, mungkin langkah ini ya bagus-bagus aja. Tapi jangka panjang gimana? Karena sepengetahuan saya, undang-undang itu seharusnya hanya bisa diganti dengan undang lain atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bukan dengan PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Karena posisi PMK itu kan di hierarkinya itu udah jelas ya di bawah undang-undang. Dengan dirilisnya PMK nomor 131 tahun 2024 kemarin, sebenarnya saya masih punya sedikit kekhawatiran. Karena kalau kayak gini kan bisa aja nanti suatu saat kalau negara butuh duit, ya tinggal ganti aja PMK-nya dengan ngerubah DPP jadi 15/12 misalnya kalau pengen naikin tarifnya jadi 15%. Nah dengan keluarnya aturan ini bisa jadi ngasih perspektif kalau bikin bisnis atau investasi di sini tuh makin rancu gitu, makin belum jelas. Ini juga ngasih pertanda bahwa aturan atau hukum di sini tuh ya belum pasti. Bahkan aturan yang udah disahkan dengan undang-undang loh masih bisa berubah-ubah. Bahkan ya diakalin dengan aturan yang levelnya di bawahnya. Naik untuk siapa? Saya sendiri sih seneng-seneng aja ya kalau misalkan PPN tuh nggak jadi naik. Ya seenggaknya beban tahun 2025 nih nggak nambah lah ya. Lagian siapa juga sih yang seneng kalau pajak itu naik? Tapi Bang, kalau ada pajak yang naik kan seharusnya masyarakat prasejahtera itu senang karena mereka nggak kena pajak dan mereka juga dapat banyak bantuan dari negara. Nah, pernyataan ini benar kalau konteksnya pajak penghasilan. Masalahnya yang naik itu kan PPN. Yang kena dampaknya itu ya semua orang, nggak peduli berapapun penghasilan kalian. Selama kalian beli barang atau jasa, ya kalian tetap bayar PPN. Katanya kan pajak itu salah satu cara transfer kekayaan dari yang kaya ke yang belum kaya. Tapi kenapa yang dinaikin kok malah PPN? Yang ngerasain kan semua orang nih kalau PPN. Masa yang belum kaya ikut-ikutan transfer kekayaan? Belum lagi kan kelas menengah kita tuh sekarang makin kejepit dan jumlahnya itu nurun. Nah kalau untuk kelas bawah emang bener mereka dapat banyak bantalan sosial. Tadi kalau kelas menengah gimana nih? Ini kita nggak ngomongin kelas menengah ke atas ya, tapi kelas menengah yang gajinya mepet UMR.
yang nggak dapat bansos atau BLT karena dianggap cukup mampu sama pemerintah, tapi nggak cukup mampu buat nyicil KPR karena gajinya yang pas-pasan, yang kemana-mana terpaksa naik transportasi umum atau paling mentok motoran buat ke kantor. Yang kalau kena PHK nih, mereka langsung ambles turun kelas dari kelas menengah ke kelas bawah. Apalagi kalau mereka itu sandwich generation, wah itu hidupnya udah makin susah aja. Orang-orang kayak mereka ini yang saya nggak tahu bentuk bantuannya itu kayak apa. Contohnya nih, kalau misalkan kita lihat dari anggaran kementerian atau lembaga yang banyak ngejalanin pelayanan publiknya nih, itu kok kayaknya makin turun ya. Kayak perhubungan nih, ini malah turun. PUPR nih yang banyak megang proyek infrastruktur juga turun drastis. Pendidikan turun. Jadi kelas menengah nih dapat apa coba? Kan ada insentif PPh 21 Bang, ada PTKP juga, jadi dia nggak perlu bayar pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu atau PTKP itu kan nilainya 4,5 juta sebulan atau 54 juta setahun. Sekarang nih ada berapa kota sih yang UMR-nya di atas 4,5 juta? Kalau misalkan kita lihat data tahun 2024 itu cuman ada sekitar 18-an kota atau kabupaten yang UMR-nya di atas 4,5 juta. Jadi tanpa insentif pajak pun ya mereka emang belum wajib bayar pajak gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin insentif pajak penghasilan nih, itu kan pastinya untuk yang penghasilannya di atas PTKP, yang penghasilannya di atas 4,5 juta sebulan, bukan kelas menengah pinggir jurang yang saya maksud tadi. Kan mereka juga ada yang dapat insentif PPN mobil listrik sama rumah. Ya menurut kalian nih, apakah mungkin yang beli rumah dan mobil listrik itu gajinya mepet-mepet di angka UMR? Yang dapat insentif mobil listrik itu kan kemungkinan besar mereka itu ya orang kaya, dan mereka pun menurut saya sebenarnya nggak butuh-butuh amat disubsidi karena 12% itu ya nggak begitu ngaruh lah buat mengambil keputusan mereka. Soalnya mereka beli mobil listrik itu kan belum tentu untuk kebutuhan utama mereka gitu. Ada juga kemungkinan itu karena gengsi. Dan kemungkinan besar juga mobil listrik yang bakal dia beli itu ya bukan mobil pertamanya. Bisa jadi dia udah punya mobil 2 atau 3. Ada yang naik tapi bukan penghasilan. PPN emang bener nih gak jadi naik. Tapi gimana dengan harga-harga yang udah terlanjur naik? Banyak loh pedagang yang dengan sengaja mereka itu naikin harga barang karena alasannya PPN itu bakal naik tahun 2025. Nah, kira-kira harga-harga yang udah terlanjur naik itu apakah bakal turun lagi karena PPN yang gaji naik? Kan enggak ya. Kenapa harus naik? Nah, salah satu alasan PPN naik itu kan karena tax ratio kita masih rendah. Jadi tax ratio itu perbandingan antara PDB atau produk domestik bruto dengan pajak yang udah dikumpulin sama pemerintah pusat. Nah ini kalau dibandingin sama negara-negara di ASEAN aja nih, kita itu masih berada di peringkat-peringkat bawah. Apalagi kalau kita bandingin dengan negara-negara Eropa atau negara-negara yang tergabung dalam OECD, itu jauh banget. Nah, sebelum adanya BRICS, itu kan sebenarnya kita juga mau gabung jadi full membernya OECD, yang kemungkinan baru bisa gabung ke anggotaan penuh OECD itu sekitar 3 tahun lagi. Dan salah satu syaratnya itu, ya tax ratio-nya juga harus naik. Dan yang paling gampang untuk naikin tax ratio itu kan ya naikin aja tarif pajaknya, terutama tarif PPN nih. Selain tax ratio sebenarnya sih jelas ya, karena emang negara itu lagi BU, banyak program-program yang emang perlu anggaran lebih kayak makan bergizi gratis, bikin IKN, bansos, dan lain-lain lah ya. Apalagi kalau kita lihat kabinetnya ini yang emang gemuk, semakin banyak menteri berarti semakin banyak direktorat juga di kementerian itu. Ya otomatis lah ya, anggaran yang diperlukan juga semakin besar. Dan kalau kita lihat APBN yang segitu-segitu aja nih, berarti kan jelas nih kita itu perlu sumber pendapatan lain. Ya kalau sumber pendapatan lainnya ini nggak bisa dicari, salah satu alternatifnya adalah dengan efisiensi anggaran. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana buat nutupin defisit dari PPN yang nilainya itu sekitar 70 triliunan nih. Caranya nih ada macam-macam sebenarnya, cuman yang gampang itu kan ya
tinggal narikin tarif pajak yang lain atau bikin objek pajak baru. Misalnya nih, pajak atas harta. Jadi untuk orang-orang yang super kaya nih, hartanya kita pajakin. Cuman efeknya ya bisa jadi orang-orang yang super kaya itu malah pindah ke warganegaraan, yang akhirnya yang rugi ya kita juga, karena kita nggak bisa pajakin mereka gitu. Dan sebenarnya kalau mau gampang, ketimbang naikin tarif pajak yang pastinya bakal banyak penolakan dari masyarakat, mendingan naikin aja tarif dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, terutama terkait royalti dari industri-industri ekstraktif yang selama ini udah banyak nguras sumber daya alam kita. Dan royalti atas hak pengelolaan hutan, naikin aja nggak apa-apa, daripada ya negara udah ngasih lahan gitu, tanahnya berlubang, hutannya gundul gitu. Pengusahanya tetap tambah kaya, tapi negaranya kok malah boncos, kita nggak dapat apa-apa. Mending naikin aja royalti buat mereka.